Shalom jemaat Tuhan. Shalom, selamat siang. Ya, saya juga menyambut bagi jemaat Tuhan yang bergabung dalam online. Ya, selamat datang di ibadah Gereja Mawar Syaron, Banjarmasin. Saya mau menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, baik online maupun onsite di ibadah ini. Jika ada bisa mengangkat tangannya. Ada? Ya, belum datang ya kali ya. Ya, ayo saya mengajak setiap kita untuk menyapa kanan kirinya, berkata, welcome home. Selamat datang, welcome home. Ya, saya mengingatkan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum bergabung dalam Connect Group yang ada. Connect Group itu apa? Connect Group adalah komunitas rohani dalam kelompok-kelompok kecil yang ada di Gereja Mawar Syaron. Di sana kita bisa bertumbuh dan melayani bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, baik yang sudah ibadah rutin tapi belum bergabung maupun yang baru pertama kali hadir, saya undang untuk bisa bergabung di dalamnya supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama di sana. Amin. Ya, saya mengingatkan juga bagi setiap kita selama ibadah nanti, jangan buka masker, ikuti prokes yang ada, tetap jaga jarak dan mengikuti alur ibadah yang ada. Amin. Nah, minggu ini adalah minggu kedua, saudara. Kita nanti akan sama-sama melakukan perjamuan kudus. Tapi karena ini masih masa pandemi, kita akan melakukannya di rumah masing-masing. Jadi nanti kita hanya mendoakan roti dan anggur yang ada, dan kita akan makan dan minum bersama-sama di rumah nanti masing-masing. Amin. Baik, saudara, kita juga nanti di akhir ibadah, kita akan bawa persembahan sama-sama di hadapan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, bisa memasukkannya di kotak persembahan di belakang atau ke nomor rekening atau QR yang ada bagi di jemaat di Banjarmasin. Nomor virtual account VA Tanjung bagian Tanjung maupun VA Banjarbaru bagi jemaat yang Banjarbaru. Amin. Semuanya siap untuk beribadah? Amin. Yuk, mari kita satukan hati kita. Kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Tuhan, mengucap syukur buat siang hari ini. Kami siap Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kami dengan penuh antusias dan sukacita Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Jemaat Tuhan mau berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Biar segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, sujud bersorak memuji namamu dari hatiku. Pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Amin. Memuji di hadapanmu, Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Karyamu Tuhan, karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mari melompat bagi Tuhan, Tuhan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Hatiku memuji di hadapanmu, Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Kami rasakan kau hadir di tempat ini. Yang bersukacita, mari lambaikan tangannya. Mari nyanyikan bersama-sama. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Dari hatiku, hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Aku di hadapanmu, Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Mari lambaikan tangan kita bersama-sama. La 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 la. Sekali lagi. La 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 la. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, Tuhan, lebih lagi. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama di tempat ini. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Allah
rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu. Sayang jemaat Tuhan, bangkit berdiri, katakan ku sembah, sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Sembah
Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau-Mu. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, hanya bagimu, bagimu Yesus Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari lebih tinggi lagi. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Biar segala pujian bagi Tuhan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima
Terimalah segala puji, hormat, keagungan hanya bagi nama-Mu Yesus yang kami cinta. Kami seluruh umat-Mu datang merendahkan diri, duduk di bawah kaki-Mu. Berfirmanlah di tengah kehidupan kami, kami mendengar. Bukan cuma sekedar kami mau mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Urapi setiap kami, kebenaran firman Tuhan yang dibagikan termasuk hamba-Mu. Biar segala sesuatu yang dibagikan menjadi kekuatan yang baru di setiap kehidupan kami. Menghadapi setiap musim kehidupan kami. Tuhan berkarya di tengah kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua. Mendapatkan bagian yang terbaik dari kebenaran firman Tuhan yang dibagikan. Terima kasih. Serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan terbaik kepada kita semua. Katakan shalom kepada kiri kanan Anda. Kata shalom mengandung hal yang luar biasa di tengah kehidupan kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar sama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini mencatat tentang Roh Kudus. Kisah Para Rasul ini dicatat oleh seorang hamba Tuhan bernama Lukas, murid dari Tuhan Yesus. Dia menceritakan kejadian sebelum Yesus naik ke surga dan juga apa yang terjadi setelah Yesus naik ke surga. Dari Kisah Para Rasul inilah kita akan belajar mengenapi kehendak firman Tuhan di tengah kehidupan kita. Kita mau baca sama-sama ya. Di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, di ayat tersebut dikatakan Roh Kudus dijanjikan. Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata, berpesan kepada murid-muridnya. Biasanya orang yang mau meninggalkan sesuatu dan dia berpesan, pesan itu mengandung sebuah hal yang penting. Betul ya? Saya ini meninggalkan kedua anak saya di rumah sendirian. Saya pesan kepada kedua anak saya, jangan main api, jangan masak. Walaupun yang gede Senderil sudah bisa memasak, masak mie, masak telur sudah bisa. Tapi kami meminta ketika mama dan papa nggak ada di rumah, kami pesan jangan main api, jangan hidupkan main listrik. Tunggu papa dan mama datang. Kalau ada apa-apa telepon. Walaupun kami tahu bahwa mereka sudah besar dan bisa ditinggal, sekalipun mereka ditinggal, kami punya kekhawatiran tertentu. Yesus yang begitu mencintai kita, dia juga ketika mau naik ke surga, memastikan setiap kita umatnya, memastikan setiap orang yang percaya kepadanya, anak-anaknya, dalam kondisi keadaan yang baik dan benar. Amin. Makanya sebelum ketika saya nih sudah gak punya mama dan papa. Papa mama saya sudah meninggal cukup lama. Tapi ada beberapa pesan-pesan mama dan papa yang selalu saya ingat. Terlebih di masa-masa sebelum papa meninggal, ketika dia sampaikan sesuatu pesan, itu menjadi sebuah hal yang penting dalam kehidupan saya. Begitu pula Yesus. Ada dua hal pesan yang paling penting ketika Yesus hendak naik ke surga. Supaya setiap kita orang yang percaya memberitakan Injil. Beritakanlah Injil. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bertambah banyak orang yang percaya kepada Yesus. Pesan yang kedua ditulis di Kisah Para Rasul ini. Begitu sayangnya seorang papa kepada anak-anaknya. Menggambarkan betapa begitu besar kasih Yesus kepada kita. Ya, sangat besar karena dia rela mati untuk kita kok. Dia memastikan semua kondisi anaknya baik-baik aja. Makanya dia kasih tulisan ayat ini supaya kita tidak sendirian. Anda gak sendirian. Amin. Anda gak ditinggal yatim piatu sendirian, tidak punya siapa-siapa. No. Yesus meninggalkan sesuatu yang berharga di tengah kehidupannya kita. Amin. Sesuatu itu apa? Kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan di ayat yang kedua. Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai hari ia terangkat. Lukas menulis segala sesuatu yang dikerjakan
Apa yang dikerjakan Yesus, kasih contoh teladan kepada murid-muridnya, semua yang diteladankan itu dicatat oleh Lukas. Bukan cuma sekedar dicatat, dia juga menulis apa yang diajarkan, pengajaran-pengajaran Yesus yang penting. Betapa ajaran-ajaran yang penting, mengasihi sesama, mengampuni musuh-musuhnya, berdoa, bersyafaat, ditulis oleh Lukas sampai hari Yesus diangkat. Sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus pada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka ia menunjukkan setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda membuktikan bahwa ia hidup. Jadi nggak cuma sekedar pengajaran di awal, masa-masa ketika Yesus masih hidup, tapi tulisan catatan ini juga membuktikan bahwa setelah Yesus menderita dan mati, dia juga bangkit dan hidup. Itu ditulis oleh Lukas. Setelah dari penderitaannya dan tanda membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya, menceritakan tentang kerajaannya Allah. Lukas mencatat bukan cuma sekedar ajaran, bukan cuma sekedar perintah-perintahnya dan apa yang harus dikerjakan di tengah kehidupannya kita, tapi Lukas juga mencatat bahwa dia benar hidup selama ketika Yesus bangkit dan selama 40 hari selama sebelum Yesus naik ke surga. Dia hadir bersama murid-muridnya dan mengajarkan kerajaan Allah. Salah satu pesan yang paling terakhir yang dia berikan kepada murid-muridnya, yaitu ketika Yesus makan bersama dengan muridnya, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di Yerusalem, tempat di mana mereka berkumpul itu. Supaya apa? Menantikan janji Bapa. Janjinya seperti apa? Demikian katanya, telah kamu dengar bahwa padaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi pesan yang paling berharga dari semua kisah para rasul pasal yang pertama ini menceritakan tentang bukan cuma sekedar diajarkan tentang pengajarannya, bukan cuma sekedar diajarkan tentang perintah-perintahnya, bukan cuma sekedar menceritakan tentang habis dari kematiannya ada kebangkitannya, tapi ada satu hal yang sangat berharga. Yesus naik ke surga. Dia memastikan ada Roh Kudus menyertai di tengah kehidupannya kita. Makanya bukan cuma sekedar baptisan air sebagai tanda pertobatanmu, tapi juga diberikan baptisan Roh Kudus supaya Tuhan berkarya di tengah kehidupannya kita. Katakan amin. Jadi bukan cuma sekedar baptis air, tapi baptis Roh Kudus. Janji dan tujuan Roh Kudus diberikan setiap orang yang percaya. Sangat penting. Makanya Yesus sangat menekankan dan mengingatkan kepada murid-muridnya supaya setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Baptisan air itu sebagai tanda pertobatan, sedangkan baptisan Roh Kudus itu tanda pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Baptisan air itu sebagai tanda pertobatan kita. Tapi baptisan Roh Kudus itu sebagai tanda pemakaian Tuhan dalam hidupku dan hidupmu. Amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Amin. Jangan cuma mau berhenti cuma di dalam pertobatan. Enggak, jangan mau. Jangan cuma sekedar, ya aku sudah selamat dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dengan tanda dibaptis menjadi kepunyaan Kristus. Stop, enggak mau sampai situ, jangan. Tapi selama kita hidup, biar Tuhan pakai hidupku dan hidupmu. Amin. Ditandai dengan apa? Baptisan Roh Kudus. Tanda sebagai bahwa Tuhan memakai kita selama kita hidup. Katakan amin. Saya mau dipakai. Anda mau dipakai. Amin. Katakan kiri kanan Anda, katakan saya mau dipakai. Anda juga mau dipakai Tuhan. Oleh sebab itu butuh Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang terbaik. Berikan kami Roh Kudus. Toh sebenarnya Roh Kudus sudah diberikan 2000 tahun yang lalu.
Tapi banyak orang yang cuma sekedar menerima keselamatan, tapi tidak menerima seluruh kasih karunia, tidak menerima anugerah Tuhan yang terbesar selama di dunia ini. Anda diberikan sebuah janji, Yesus sendiri yang ngomong, Bapak sendiri yang memberikan, supaya Anda nggak sendirian, supaya Anda nggak alone, tapi Anda punya sebuah pegangan namanya Roh Kudus, sehingga Anda dapat dipakai seluruhnya kehidupannya kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Amin. Ada sedikit perbedaan. Anda yang punya papa, mama, dan Anda yang nggak punya mama sama papa. Saya ulangi lagi. Ada sebuah perbedaan yang sangat besar. Anda yang punya mama sama papa yang masih hidup, dengan orang yang nggak punya mama papa yang sudah nggak ada. Saya merasakan. Makanya kalau kita masih punya mama sama papa, selama masih hidup, sayangin mereka, cintai mereka, hormati mereka. Karena apa? Ketika mereka masih hidup, minimal Anda punya sebuah pegangan. Katakan amin. Minimal Anda punya soko guru, sebuah pegangan walaupun sakit ya. Ada sebuah perasaan Anda dalam sebuah coveran, ada pegangan yang masih dipegang walaupun orang tua Anda sakit. Beda ketika sudah nggak ada sama sekali atau meninggal. Ini yang membedakan yang namanya sokok guru dan tidak sokok guru, yang nggak punya orang tua. Ada sebuah pegangan, ada sebuah kekhawatiran. Ketika papa nggak ada, masih punya mama, mungkin masih punya pegangan satu ya. Tapi ketika mama saya nggak ada, kedua-duanya nggak ada, saya agak sedikit blank. Saya seperti orang yang blank. Ada sesuatu yang hilang terjadi di tengah kehidupan saya. Ketika saya sedih, saya hendak lari kemana? Ketika saya punya masalah, saya hendak lari kemana? Setiap kita punya tempat-tempat untuk kita sharing pastinya. Amin. Kita punya tempat-tempat di mana tempat-tempat untuk curhat. Dan salah satu tempat curhat saya adalah orang tua saya. Amin. Ketika mama dan papa sudah nggak ada sesuatu yang sedikit hilang. Saya janji sama mama sih waktu itu, waktu itu mama sudah masa kritis, saya bilang, lepas ikut Tuhan, Yesus ada mah. Memang cinta Tuhan sudah selamat ikut Yesus. Tapi mungkin punya ganjelan-ganjelan di mana ganjelan masih punya anak yang harus dirawat dan yang lain-lain. Saya ngomong, adik-adik biar saya ngurus mamaku. Dalam kesakitannya akhirnya mama pergi. Saya punya janji sama mama saya untuk terus menyayangi dan merawat adik-adik saya. Di dalam ketika kondisi keadaan yang kita nggak punya mama papa, berbeda dengan ketika kita punya mama papa. Amin. Oleh sebab itu poin di sini, Anda mesti harus sayangi orang tua Anda atau ketika Anda punya mama sama papa. Amin. Selama masih hidup. Amin. Sekarang papahnya C. Helen sudah nggak ada, tinggal mamahnya satu-satunya. Kita kepengen kasih yang terbaik. Selama masih ada, punya waktu, kesempatan untuk ketemu, punya kesempatan untuk berbuat baik, untuk perhatikanlah selama Anda punya mama sama papa. Amin. Begitu pula di dalam firman Tuhan ini, Yesus tidak ingin setiap kita yatim piatu. Amin. Yesus memastikan setiap anak-anaknya punya sebuah pegangan. Katakan amin. Anda ditinggal bukan sendirian. Ketika Yesus naik ke atas, ke surga, Dia berjanji, aku tak akan pernah meninggalkan engkau sendirian. Roh Immanuel diberikan di tengah kehidupanmu, supaya Anda tetap kuat, tidak goyah, supaya Anda tidak blank. Anda punya pegangan, namanya Roh Kudus, diberikan dalam kehidupan kita. Jadi sangat pentingkah Roh Kudus? Yes, sangat penting dalam kehidupan kita. Anda tidak akan sendirian. Amin. Anda tidak pernah sendirian. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian,
Anda yang belum baptisan Roh Kudus, saya berharap Anda bisa menerima Roh Kudus, membuka hati, dan Anda membawa dalam kehidupan Anda supaya dibaptis Roh Kudus. Amin. Karena Yesus sendiri yang ngomong, dan baptisan ini diberikan kepada semua orang percaya, sebuah satu paket. Ketika Anda diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, Anda sudah pasti akan mendapatkan Roh Kudus. Banyak kan orang cuma menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, keselamatan, stop. Enggak, jangan mau berhenti. Anda mau dipakai Tuhan dengan apa? Dibaptis Roh Kudus. Buka hatimu, biarkan Dia hadir, memeterai, menjadi hak milik kepunyaan Roh Kudus, menyertaimu supaya Anda enggak sendirian, dan memenuhimu. Jadi bagi Anda yang belum baptisan Roh Kudus, ini waktu yang terbaik untuk Anda dibaptis Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Dikatakan bahwa aku akan membaptis, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan mereka, murid-muridnya yang menanti-nantikan, mereka semua kepenuhan Roh Kudus. 120 orang itu semua berkepenuhan Roh Kudus di loteng Yerusalem, dan mereka ditandai dengan bahasa yang baru di tengah kehidupan mereka. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita semua. Saya mau tanya, yang belum baptisan air atau yang belum baptisan Roh Kudus, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi supaya setiap kita semua, Anda punya kesempatan untuk dibaptis air maupun nanti juga dibaptis Roh Kudus di kesempatan-kesempatan yang ada. Amin. Atau hari ini juga baptisan Roh Kudus juga bisa didoakan buat Anda supaya Anda dipenuhi dengan minimal bahasa yang baru, mengalir di tengah kehidupan Anda. Adakah yang belum berbaptisan Roh Kudus dengan tanda baptisan Roh Kudus dengan bahasa roh? Lambai-lambaikan tangan supaya kita dapat berdoa buat Anda. Adakah yang belum? Ada yang belum baptisan Roh Kudus? Sudah semua ya. Beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat kita semua. Yes, amin kalau gitu. Wow, artinya firman Tuhan kali ini membawa kita supaya kita punya rekomitmen ulang. Supaya betapa pentingnya Roh Kudus di tengah kehidupannya kita. Are you ready? Amin. Kita lanjutkan ya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dan disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Katakan amin. Jadi Yesus ngomong, murid-muridnya tanya, mereka ingin menanyakan bagaimana kondisi keadaan Israel ketika kondisinya apakah akan dipulihkan. Yesus nggak ngomong tentang hal yang duniawi. Yesus ngomong hal yang jauh lebih penting daripada duniawi, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya menanti-nantikan Roh Kudus. Dia ngomong, barang siapa yang menantikan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi siapa yang menantikan Roh Kudus akan menerima kuasa, dan mereka akan menjadi saksi Kristus. Jika Roh Kudus turun di tengah kehidupannya, dia akan menjadi saksi Kristus, menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Yesus meninggalkan mereka. Nah, terangkatlah Yesus ke surga. Ada sebuah perubahan yang terjadi di sini. Ada sebuah alih peran. Kita harus tahu benar-benar dari ayat ini supaya kita dapat menangkap dengan maksud dengan benar. Yesus naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya.
Yang dulunya Yesus bersama murid-muridnya, kali ini Yesus naik ke surga sehingga murid-muridnya sendirian. Benar ya? Dan ketika kesendiriannya, Yesus berjanji akan memberikan seorang penghibur, penolong, sehingga kita nggak sendirian. Terjadi sebuah switch, terjadi sebuah alih fungsi, alih peran. Yesus memang harus naik ke surga. Supaya apa? Dia menyediakan rumah bagi saya dan Anda. Katakan amin. Dia akan naik ke surga. Kemarin Pastor Philip juga menceritakan bahwa ketika Yesus naik ke surga, banyak hal yang terjadi, banyak hal yang dikerjakan, yaitu perkara-perkara pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan jauh lebih besar dari apa yang dikerjakan oleh Yesus. Maksudnya seperti apa? Supaya setiap kita berfungsi menjadi semakin berfungsi melayani begitu luar biasa sampai menyebar ke seluruh bumi. Katakan amin. Yesus kalau tetap menjadi manusia di bumi ini pasti akan banyak followernya. Pasti akan banyak orang yang mengikutinya. Ya, hari ini aja Yesus pengikutnya yang mencintai Yesus miliaran orang. Benar ya? Mereka pasti kepingin foto dengan Yesus gitu kan. Bukannya Yesus gambarannya kan selalu makan-makan, kumpul-kumpul, foto. Kalau enggak ada gambarnya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di perjamuan akhir, lukisannya itu. Bener kan? Kok enggak ada yang ketawa ya? Kurang lucu saya. Yesus itu suka kumpul-kumpul. Yesus bareng bersama murid-muridnya memuridkan. Tapi dia harus pergi naik ke surga. Dan dengan ke surga, maka perannya akan berganti fungsi. Roh Kuduslah yang bekerja dan sampai menyebar kemana-mana. Katakan amin. Roh yang sama mengalir di tengah kehidupanku dan kehidupanmu. Roh yang sama membuka pelayanan dan omnipresent di mana-mana. Hari ini ada orang yang berkhotbah di sini. Banjarmasin memberitakan Injil dengan Roh Kristus yang mengalir di tengah kehidupannya. Tapi juga ada yang memberitakan Injil di Amerika. Amin. Beralih menjadi sebuah fungsi yang maksimal berperan. Dan peran ini sangat penting di tengah kehidupannya kita. Makanya kita jangan menutup diri untuk Roh Kudus berkarya di tengah kehidupannya kita. Buka hatimu, kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Roh kita membuka diri untuk Roh Kudus berkarunia semaksimal mungkin di tengah kehidupan kita. Dan ketika kita mengizinkan Roh Kudus berkarunia, kita akan bermultiplikasi lebih besar daripada sebelumnya. Katakan amin. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, Roh Kudus itu tidak akan pernah datang kepadamu. Amin. Roh yang sama, si Immanuel itu mengalir dalam kehidupanmu, bukan dalam bentuk manusia Yesus, tetapi menjadi roh yang menyertai di tengah kehidupan kita. Ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadaku dan kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus itu untuk kita semua. Ada sebuah perubahan alih fungsi, alih peran. Dulunya Yesus, sekarang Roh Kudus. Menjadi penolong, menjadi penghibur, memberi petunjuk, menjadi arahan, tempat kita dituntun dengan maksud tujuan. Yesus makin besar, mengenal Kristus, dan Yesus semakin ditinggikan. Dengan semakin adanya Roh Kudus di tengah kehidupannya kita, Yesus semakin dimuliakan. Katakan amin. Dengan semakin adanya Roh Kudus, karunia-karunia bekerja di tengah kehidupan kita, nama Yesus yang dimuliakan. Banyak orang yang bertobat dan mengikut Yesus selama-lamanya. Perubahan terjadi. Beri tepuk tangan yang terbaik buat kita semua. Yes. Oleh sebab itu bukalah hati kita. Oleh sebab itu kita perlu membuka hati kita, perubahan akan memenuhi di tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, bukalah hati kita supaya kita menjadi tidak pernah sendirian.
Bukalah hati kita supaya Dia menolong, menghibur, memberi petunjuk, arahan, tuntunan dalam segala hal di tengah kehidupan kita. Roh Kudus ini menggambarkan seperti bangsa Israel yang dituntun dengan tiang awan dan tiang api. Hebat loh. Setiap perjalanan kehidupan bangsa Israel itu setiap pagi dituntun dengan tiang api, tiang awan yang menyertai di tengah kehidupannya, sehingga panas tidak kepanasan, dingin tidak kedinginan, karena malam hari ketika dingin di padang gurun, api itu memberi kehangatan di tengah kehidupannya. Ketika panas menyengat di padang gurun, tiang awan itu menjadi perlindungan di tengah kehidupannya. Wow, sangat enak sekali. Siapa yang mau dituntun dengan tiang awan dan tiang api? Tiang awan dan tiang api ini berbentuk Roh Kudus di tengah kehidupanku dan kehidupanmu sekarang ini. Katakan amin. Dia yang menuntun masa depanmu. Dia yang menuntun pekerjaanmu. Dia yang menuntun keluargamu. Dia yang menuntun segala hal di tengah kehidupanmu. Menolong, memberi arahan, memberi petunjuk. Makanya ketika kita punya Roh Kudus, kita akan berjalan lebih maksimal, berjalan semakin kuat menghadap ke Sion. Firman Tuhan katakan seperti itu. Segala sesuatu yang kita kerjakan akan jadi berhasil. Anda gak pernah takut siapa pasangan hidupmu. Anda gak pernah takut bagaimana masa depanku. Bagaimana dengan customer-customerku. Bagaimana dengan hutangku. Bagaimana dengan pekerjaanku. Bagaimana dengan apapun. Dia akan menuntun. Dia akan memberikan arahan. Dia akan memberikan solusi di tengah kehidupan kita. Seperti tiang awan dan tiang api di tengah kehidupan kita. Amin. Tutup mata sejenak, yuk saya mau berdoa. Ora basikan nambah dalam nama Yesus. Ora basikin nama hera masikin nama bara basikin nama. Kami berdoa untuk jemaatmu dalam nama Yesus, membawa syafaat ke seluruh jemaat di tempat ini. Di ibadah pagi maupun ibadah sore. Kami bawa seluruh jemaat. Setiap kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi di tengah hati dalam kehidupan mereka, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang turut campur tangan setiap kekhawatiran-kekhawatiran hutang, setiap kekhawatiran-kekhawatiran masa depan, setiap kekhawatiran-kekhawatiran ketakutan yang mereka hadapi hari-hari ini menjalani kehidupan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau hadir menjawab, memberikan damai sejahtera di dalam hatimu. Dalam nama Yesus, letakkan tangan Anda di dada. Ora basiki nama rawa, berikan damai sejahtera. Ora basiki nama ya ramala, berikan damai sejahtera Tuhan. Berikan tunjukan-Mu Tuhan, berikan arahan-Mu, berikan tuntunanmu. Ora basiki nama lama-lama dalam nama Yesus. Engkau tidak pernah sendiri. Dia akan menolong, menggandengmu. Engkau akan menolongmu dalam nama Yesus. Apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keinginanmu, Tuhan, Kau yang turut campur tangan dalam nama Yesus. Ora masiki nama ya raba dalam nama Yesus. Ora barabasika nama ya rama siki nama ya raba. Saya melihat sebuah tangan dalam nama Yesus. Ada beberapa di antara Anda membutuhkan sebuah pertolongan yang dari Tuhan. Jika itu Anda, angkat tangan Anda, karena tangan itu akan menolong di tengah kehidupanmu. Angkat tanganmu. Anda yang membutuhkan sebuah pertolongan yang dari Tuhan, dalam nama Yesus, angkat tanganmu tinggi-tinggi, gak usah takut. Ora barabara dalam nama Yesus. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau yang menolong mereka, Engkau yang memegang mereka, Engkau yang pegang mereka dalam nama Yesus. Pertolonganmu tak pernah kurang, pertolonganmu tepat dan waktunya Tuhan dalam nama Yesus. Engkau berkarya di tengah kehidupanku Tuhan dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang terangkat ditolong oleh Tuhan, dipegang dalam nama Yesus. Engkau yang bekerja di tengah kehidupan kami dalam nama Yesus. Ora basiki nama ya raba sika nama ya raba. Sika nama ya rama ya marama dalam nama Yesus. Ora bara sika nama ya raba. Saya melihat sebuah gentong dialirin oleh logam-logam mulia dalam nama Yesus, disiram di tengah kehidupanmu dalam nama Yesus. Saya mendapatkan sebuah ekspresi. Ora marah. Beberapa di antara Anda membutuhkan sebuah investor dalam nama Yesus. Untuk di dalam pekerjaanmu, untuk di dalam usahamu. Ora bara Anda yang membutuhkan sebuah investasi, Anda yang membutuhkan investor. Ada orang-orang yang akan tanam modal sama Anda. Angkat tangan tinggi-tinggi tanganmu dalam nama Yesus. Ora bara.
Sikanama ya raba-raba terbuka dalam nama Yesus. Tingkap-tingkap langit memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat dalam nama Yesus. Berkarya Tuhan Yesus, tolong dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkarya Tuhan, urapi, investasikan divine connection terjadi di dalam setiap kebutuhan jemaatmu dalam nama Yesus. Curahkan koin emas itu di dalam setiap kehidupan setiap orang-orang yang membutuhkan investasi yang dari Engkau dalam nama Yesus. Bekerja berkarunia di tengah kehidupan kami dalam nama Yesus. Ora baya rama 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 rama. Sika nama ya rama ya rama ya rama ya rama rama. Dalam nama Yesus ora maya rama ya rama ya rama ya rama. Sika nama ya rama ya rama ya rama ya rama ya rama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ora maya rama ya rama ya rama ya rama. Sikanama, bekerjalah ya Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Saya nggak tahu masing-masing Anda, tapi Dia tahu. Amin. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi katakan, bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerja dalam kehidupan kami membuka diri. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Murid-murid itu mendengarkan Yesus. Para rasul itu menangkap dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi pesan Yesus. Mereka mau diurapi, mereka mau dipakai Tuhan, mereka mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya mereka menanti-nantikan dengan sungguh-sungguh hati. Kisah para Rasul 12-14 mencatat rasul-rasul itu menanti-nanti. Mereka dengan sungguh-sungguh. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Dari tempat di mana Yesus naik ke surga. Dari bukit yang disebut Zaitun itu. Yang jaraknya seperjalanan sabat dari Yerusalem. Mereka tiba di kota dan naiklah mereka dalam sebuah ruang atas. Saya yakin di tempat atas di ruang loteng Yerusalem itu, tempat dia menumpang, dikatakan firman Tuhan, mereka bersehati, bersepakat, berdoa senantiasa. Benar ya? Mereka menanti dengan sungguh-sungguh. 1 hari belum jadi, 2 hari belum jadi, 3 hari belum jadi. Dan sampai akhirnya di hari ke-10 itulah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Pentakosta terjadi. Tapi apa yang membuat Pentakosta itu terjadi? Ke 120 orang dari 500 orang. Kalau kita lihat di 1 Korintus, di 1 Korintus dikatakan 500 orang itu melihat mata Yesus naik ke surga. Dari 10 hari di dalam penantian itu, gak semuanya mendapat Roh Kudus. Dari ke-10 hari, dari tempat di mana Yesus bangkit, 40 hari itu Yesus berkeliling kepada murid-muridnya, berbicara tentang kerajaan surga, memberitakan dan selalu mengomong tentang karunia-karunia Roh Kudus dan Roh Kudus itu sendiri. Tapi 500 itu enggak semuanya
menjadi murid yang taat. Hanya 120 orang yang tetap setia dengan taat. Di hari yang pertama enggak terjadi apa-apa. Karena Pentakosta itu terjadi 50 hari setelah kebangkitan. 10 hari setelah kenaikan. Dan maybe kita nggak jauh-jauh dari masa kenaikan. Amin. Kita berdoa supaya Pentakosta terjadi sekali lagi di tengah kehidupan kita. Memang sudah diberikan 2000 tahun yang lalu. Kita tinggal ambil aja kok bagiannya hari ini. Saya kasih tips. Saya kasih bagaimana mereka berdoa. Mereka bertekun. Itulah yang membuat akhirnya mereka menerima Pentakosta tersebut. 150 orang itu percaya. Mereka dengan sehati sepikir, mereka dengan rindu dan mau meminta dipenuhi. Mereka bertekun sehati dan berdoa kuncinya. Dan dia butuh tahu bahwa itu benar-benar menjadi sebuah kebutuhan. Makanya nggak heran cuma 120 orang yang dipenuhi, karena 120 orang itulah yang merasa penuh, yang merasa butuh dan akhirnya mereka dipenuhi. Sifat karakter, hati yang mau membuka diri itulah yang akhirnya mereka dipenuhi Roh Kudus. Amin. Orang-orang itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun sehati dalam doa dan bersama-sama. Ada 120, nggak semuanya dicatat, tapi ada orang-orang yang spesial dicatat di situ karena mereka benar-benar sehati sepikir, berdoa minta sungguh-sungguh, membuka hati sehingga Roh Kudus bekerja di tengah kehidupannya. Ada orang-orang yang spesial, orang-orang perempuan yang menanti-nantikan, termasuk seorang wanita yang dianggap suci oleh dunia, namanya Marta, ibu Yesus. Siapa yang nggak kenal ibu Yesus? Tapi sebagai seorang ibu Yesus sekalipun, dia tahu bahwa dia manusia biasa membutuhkan Roh Kudus. Dikatakan bahwa serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus yang kumpul main bareng-bareng bersama Yesus, itu pun mereka menanti-nantikan Roh Kudus, dan mereka termasuk bilangan 120 orang yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Dan mereka di hari Pentakosta itu, Kisah Para Rasul 2 ayat yang 1-4, terjadi sebuah Pentakosta. Ketika hari Pentakosta, 120 orang yang percaya itu berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba di hari yang ke-10 langit itu terbuka. Suatu bunyi tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, sehingga pada mereka masing-masing dipenuhilah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Ada 3 ciri yang terjadi ketika Roh Kudus itu mengalir dan dipenuhi dengan baptisan Pentakosta. Yang pertama namanya sukacita. Amin. Yang kedua namanya damai sejahtera. Yang ketiga namanya bahasa yang baru. Biar ketiga-tiganya ini mengalir di tengah kehidupannya kita. Amin. Tutup Alkitab Anda, siapkan hati kita yang terbaik. Bangkit berdiri, saya panggilkan para WL dan singer. Nyanyikan lagu sebelum kita tadi naik apa? Roh Kudus. Bukan. Roh Kudus yang sebelumnya. Kok banyak lagu Roh Kudus ya? Bangkit berdiri. Bukan bekerja. Bukan Roh Kudus yang kamu sebelumnya tadinya. Allah Roh Kudus. Beri tepuk tangan buat para WL singer. Anda diberkati firman Tuhan, amin. Siapkan hati kita sama-sama. Allah Roh Kudus. Thank you Tuhan Yesus. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidup.
hatiku. Jalikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Sikana mahera masikena mahera masina mahera. Allah Roh Kudus, penuhi kami. rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kenapa 500 orang tersebut tidak menerima baptisan Roh Kudus? Sama seperti 120 orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Karena mereka tak mau berubah. Mereka merasa cukup sampai di situ. Jangan dibohongi iblis. Hidup kita nggak cuma mau sampai keselamatan. Kita mau hidup dipakai Tuhan. Amin. Kita mau hidup Tuhan berkenan di tengah kehidupannya. Jadilah seperti 120 orang itu, membuka hati. Biar setiap hati-hati yang keras dilembutkan menjadi hati yang baru. Dan Tuhan bekerja dengan cara yang baru, yang refresh, yang segar, yang selalu baru di tengah kehidupan kita semua. Kita mungkin semua sudah baptisan Roh Kudus. Hari ini kita cuma mau merekomitmen ulang. Tuhan, berkaryalah di tengah kehidupanku lebih lagi. Baptis aku sekali lagi, penuhi aku sekali lagi Tuhan Yesus. Sehingga dengan sesuatu yang baru, kami mau menikmati sesuatu yang baru, kami mau lakukan sesuatu yang baru, perjanjian yang baru yang terjadi di tengah kehidupan kami Tuhan. Urapi kami mau dengar, kami minta Engkau tuntun setiap kehidupan kami, langkah kami, di pekerjaan kami, di keluarga kami, dimanapun segala aspek kehidupan kami, sesuatu yang baru terjadi Tuhan. Kami gak mau jadi orang yang kolot, tapi kami mau menjadi orang yang fleksibel, yang baru atas tuntunan Roh Kudus di tengah kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ora bara dalam nama Yesus. Oh, Mbah Kudus, Kuduslah Tuhan, Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus,
anggur dan roti. Angkat tangan tinggi-tinggi. Dalam roti dan anggur ini mengandung sebuah janji. Begitu besar kasih-Mu akan kami Tuhan Yesus. Bukan cuma sekedar rela mati di kayu salib, mengganti dosa kami, membawa kami menjadi hidup. Tapi karena begitu besar kasih-Mu, Engkau gak rela meninggalkan kami hanya cuma sendiri, sebatang kara sendiri di dunia ini. Engkau memberikan Roh-Mu sendiri, Roh Immanuel, yang menyertai di tengah kehidupan kami, untuk kami dituntun, untuk kami diajar, untuk kami diarahkan, menolong, menghibur. Terima kasih Allah Roh Kudus, Kau beserta kami. Kami terima, kami buka hati untuk-Mu Tuhan, percaya bekerja di tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk roti dan anggur, menjadi sebuah komitmen yang selalu kami ulang. Kami selalu ingat, kami ingat dan selalu kami ingat bahwa mengandung sebuah kuasa yang selalu mempertobatkan kami, yang selalu mengingat supaya kami hidup takut dan gentar akan Tuhan ketika kami memakan dan meminumnya. Ketika nanti kami memakan dan meminumnya di rumah, mengandung sebuah kuasa di tengah kehidupan kami. Kami diperbarui menjadi kepunyaan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan dengan cara Tuhan bekerja di tengah kehidupan kami. Rema-rema yang telah diberikan menjadi kekuatan yang hidup ketika kami pulang nanti. Sebentar lagi kami akan pulang, berkat damai sejahtera Tuhan mengalir di tengah kehidupan kita. Bawa amplop persembahan-Mu, kita mau berdoa bersama-sama untuk persembahan yang ada. Kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa persembahan kami Tuhan Yesus, pakai untuk kerajaan Tuhan di dunia ini berkembang pesat. Banyak gereja akan bertumbuh, banyak orang-orang yang diselamatkan melalui gereja, dan kami ambil bagian di dalamnya dalam proyek pekerjaannya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan kita, diberkatilah segala aspek kehidupan-Mu, menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang selalu bersandar kepada Tuhan. Kami minta Engkau tuntun kami seperti bangsa Israel dituntun dengan tiang awan dan tiang api. Perlindungan-Mu nyata, sempurna di tengah kehidupan kami, melebihi nalar pikiran manusia di tengah kehidupan kami. Bekerja dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Diberkatilah Engkau ketika Anda tidur. Diberkati Engkau karena Engkau menjadi kesayangan, kepunyaan Kristus dalam nama Yesus. Di tangan kanan-Mu kejayaan, kemuliaan, keagungan selama-lamanya. Di tangan kiri-Mu umur panjang, kesehatan, berkat anak cucu mengalir di tengah kehidupan-Mu dalam nama Yesus. Disertai Engkau dengan kendaraan kemenangan menyinari dengan kehidupan-Mu, melewati setiap gunung-gunung permasalahan di tengah kehidupan-Mu. Bahwa Engkau terbang tinggi bagai Raja Wali. Bahwa Engkau mengalami kemenangan spektakuler yang lebih dari kemampuan kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Dengan cara yang ajaib, Kau pertemukan setiap kami dengan hal-hal yang baru, yang belum pernah kami lihat, yang belum pernah kami dengar. Sediakan yang terbaik di tengah kehidupan kami. Di padang tempat di mana pengembalaan kami beranak cucu dalam nama Yesus. Dalam penyertaan-Mu, anak-anak kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan keluarga kami serahkan semua aspek kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terimalah berkat, kemuliaan, keagungan Bapa di surga, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus yang menyertai Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan yang kami cintai. Haleluya. Amin. God bless you. Mari bergabung dengan kami di ibadah onsite GMS Banjarmasin
pukul 10 pagi dan setengah 2 siang di Hotel Desain lantai 1, Ruang Rupiah. Dan tidak ketinggalan, bagi Anda yang memiliki anak berusia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda tetap terhubung dalam ibadah online anak Eagle Kids. Ibadah ini dapat Anda pilih sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All Star usia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk grade 1 sampai 3, dan Voltage untuk grade 4 sampai 7.